Halo, perkenalkan, saya Jogarta Tadi Sormin. Saya kelas Teknik Elektronika E. Saya akan menjelaskan sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi radio. Ya, sistem komunikasi satelit awal pengembangannya digunakan untuk Perang Dunia Kedua sebagai pengendali rudal atau untuk kebutuhan militer. Lalu, seiring bertambahnya zaman, dikembangkanlah untuk implementasi di bidang komunikasi, telekomunikasi pertama kali pada tahun 1957. Yaitu Sputnik, dan diorbitkan pada tahun tersebut. Dan sampai sekarang pengembangan masih terus dilanjutkan. Ya, komunikasi satelit mempunyai 3 karakteristik penting. Yang pertama, sinyal dapat menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan, tapi memiliki konsekuensi satelit bersifat aktif dan mempunyai penguatan sinyal yang on-board. Lalu yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia atau extreme environment atau luar angkasa. Yang ketiga, perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit. Baru bisa dilakukan pada orbit LEO, yaitu lapisan paling bawah. Lalu, walaupun satelit komunikasi awalnya digunakan untuk pelengkapan sistem kabel jarak jauh atau long distance kabel system, namun terdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut. Jadi, ada perbedaan antara sistem komunikasi satelit dan sistem kabel jarak jauh. Yang pertama, kabel jarak jauh bersifat point-to-point connection. Komunikasi satelit bersifat point-to-multipoint atau multipoint-to-multipoint connection. Biaya sistem kabel meningkat dengan bertambahan jarak. Biaya satelit tidak tergantung oleh jarak antara stasiun bumi, tidak tergantung. Jadi jarak tidak menggantung pada satelit, komunikasi satelit, dan transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Yang selanjutnya, satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Jadi contoh sederhananya yang sudah kita biasa gunakan yaitu M-Banking atau ATM Mobile Banking. Lalu ada beberapa hierarki perkembangan dari komunikasi satelit yang pada tahun 1965 masih menggunakan global beam di Monopoly Station dan ada beberapa servisnya, dan yang sekarang digunakan yaitu menggunakan teknologi 30/20 GHz optik ISL dan menggunakan onboard processing global network. Pelayanannya dari awalnya international tracking telepon dan TV sampai ke multimedia sekarang. Elemen dasar sistem komunikasi satelit ada 2, yaitu space segment adalah perangkat yang diorbitkan ke luar angkasa. Fungsinya untuk bus atau payload, power supply, kontrol suhu, kontrol altitude dan orbit, sistem propulsi, telemetri, tracking, dan command. Terus yang keduanya, ground segment adalah satelit pemancar atau penerima yang ada di bumi sebagai user. Ada komponen penerima dan pengirimnya, yaitu ada outdoor unit terdiri dari antena, feed hole, LNA, BOC, converter, SSPA, main supply, LNB, dan lain-lain. Ada pula indoor unit atau disingkat IDU, terdiri dari modem, inverter, rectifier, baterai. Beberapa struktur sistem komunikasi satelit bermacam-macam. Dari transmitter dikirim ke space segment, lalu ada control station atau TTNC, lalu dikirim ke receiver di Earth Station B. Nah, jadi kita tadi sudah membahas space segment. Ya, space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetri, dan command station atau TTNC. Bersama dengan satelit control center, tempat operasional dari station keeping dan checking fungsi vital dari satelit dilakukan. Lalu gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Dia terbentuk disebut uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima dan linknya disebut downlink. Kualitas dari suatu lintas radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Kualitas dari overall link menentukan kualitas sinyal yang dikirim ke end user. Satelit memiliki 2 peranan. Yang pertama, memperkuat atau amplify received carriers untuk transmisi pada posisi downlink.
Yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmitted power ke receiver. Ada pula ground segment yang selanjutnya, terdiri dari stasiun bumi. Dari stasiun bumi dihubung langsung ke end user. Stasiun bumi dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume trafik yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter untuk saat ini, standar dari Intelsat network, dan yang terkecil memiliki diameter antena sebesar 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja atau RCVO station. Ada beberapa topologi jaringan. Yang pertama, point-to-point network. Station A langsung mengirim info ke station B. Jadi tanpa ada perantara atau tanpa ada tambahan lain. Dan yang kedua ada mesh network. Menggunakan tambahan satu stasiun bumi. Disebut hub station. Di mana fungsinya memonitoring kondisi di stasiun A dan stasiun B. A tidak bisa interkoneksi langsung ke B tanpa approval hub station. Dan yang ketiga ada star network, bedanya dengan mesh, hampir sama dengan mesh, menggunakan hub station tapi dapat mengirim informasi langsung ke B. Dari stasiun A bisa mengirim langsung ke stasiun B. Hub station digunakan sebagai jalur opsional lain. Jadi jika ada gangguan terhadap pengiriman informasi dari A ke B, maka akan digunakan opsi lain yaitu dari hub station. Dapat mengirim informasi ke A atau ke B. Selanjutnya ada orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Jadi saat jarak dari bumi menjauh, satelit akan bergerak lebih cepat. Dan kemarin sudah dijelaskan ada beberapa orbit. Yang pertama orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial pada bumi. Tipe ini diadopsi oleh satelit USSR yaitu MONIA. Yang kedua ada orbit sirkular LEO atau low Earth, orbit rendah, ketinggian konstan dan berjarak beberapa ratus kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin setiap region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globalstar. Orbit yang ketiga yaitu MEO atau Medium Earth Orbit. Ketinggian satelit berjarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Tipe ini juga menjamin setiap regional di bumi dilalui oleh beberapa satelit. Yang terakhir ada orbit GEO yang terbesar. Orbit GEO dengan zero inclination yang paling banyak digunakan dengan altitude 35.786 km dan arah gerak sama dengan arah gerak bumi. Jadi rotasinya sesuai dengan rotasi bumi. Contoh satelit di Indonesia yang sudah ada yaitu satelit Palapa. Dan teori selanjutnya ada telekomunikasi radio, merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa satu pesan ke tempat tujuannya. Gelombang radio adalah gelombang yang merambat di free space atau di udara bebas dengan frekuensi gelombang yang sangat tinggi. Keuntungan dari penggunaan komunikasi radio ini bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Yang kedua, tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Tapi ada juga kerugiannya yaitu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Contohnya cuaca. Jadi cuaca bisa mengganggu pengiriman informasi dari radio. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Band frekuensi radio sudah dijelaskan ya yang sebelumnya di materi sebelumnya, yaitu ada VLF, very low frequency, LF, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan yang paling tinggi adalah extra high frequency. Nah, global radio juga bisa merambat melalui beberapa medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah. Gelombang tanah memiliki 3 gelombang: gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Ada juga propagasi ionosfer. Yang pertama kita membahas propagasi
padat radio tanah, gelombang tanah. Propagasi gelombang tanah, gelombang langsung yang pertama, dari antena pemancar langsung mengirim informasi ke penerima tanpa menyentuh tanah. Propagasi gelombang tidak langsung atau pantul tanah, gelombang yang dipantulkan ke permukaan bumi lalu diterima antena. Dan yang ketiga, gelombang permukaan tanah mengirim langsung informasi sesuai struktur permukaan tanah di bumi. Jadi ini merupakan yang paling unik. Pengiriman informasi harus disesuaikan dengan gelombang permukaan bumi. Lalu yang selanjutnya kita membahas gelombang ionosfer, gelombang yang merambat dan mengalami pantulan saat menyentuh ionosfer. Propagasi ionosfer karena adanya UV dari matahari. Yang pertama, gelombang ini memanfaatkan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Dan ada pertanyaan juga yang kemarin diajukan oleh Pak Reja. Untuk gelombang HP, apakah menggunakan gelombang tanah atau propagasi gelombang tanah atau propagasi ionosfer? Saya menjawab propagasi ionosfer. Kenapa saya menjawab propagasi ionosfer? Untuk analoginya, bukan untuk asumsinya, saya mengasumsikan kita saat di pesawat, kita masih bisa menerima sinyal saat di pesawat. Sehingga hal tersebutlah yang langsung membantah propagasi gelombang tanah. Karena untuk gelombang langsung kita berpindah tempat saat di pesawat. Jadi tidak mungkin antena mengirim langsung sinyal informasi ke HP kita. Lalu untuk gelombang tidak langsung atau pantulan tanah tidak mungkin juga karena kita bergerak terus. Sedangkan propagasi gelombang tidak langsung membutuhkan sesuatu penerima receiver yang tetap, dan permukaan tanah sudah jelas tidak akan bisa karena kita di udara. Jadi lapisan ionosfer ini ada 3 lapisan, yaitu lapisan D yang sejauh 50-90 km, lapisan E 90-145 km, lapisan E 160-400 km. Yang pertama lapisan D, lapisan yang paling bawah dari ionosfer. Lalu menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, lalu dipantulkan, melewatkan gelombang yang frekuensi tinggi. Ionisasi maksimal terjadi pada siang hari dan menghilang pada malam hari atau penebalan lapisan. Yang lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E, maka sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Jadi jika lebih dari 20 MHz, maka akan dilanjutkan ke lapisan F. Pada malam hari, isinya dapat melewati lapisan ini, karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Itu mengapa lapisan D menghilang pada malam hari. Lalu lapisan F dibagi menjadi 2 lapisan pada siang hari. Jadi pada siang hari F memiliki ciri khusus, yaitu memiliki 2 bagian, yaitu F1 dan F2. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu. Memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi, high frequency. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Dalam propagasi tanah maupun ionosfer, terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerima. Rugi-ruginya tersebut disebabkan oleh adanya fading atau sinyal penerima melemah atau menguat, disebabkan oleh ground wave dan skywave sampai di antena penerima tetapi berlawanan fase sehingga saling melemahkan. Lalu yang kedua, dua skywave yang dipantulkan dari daerah ionosfer di antena penerima dengan fase yang tidak sama. Yang ketiga, direct wave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase berbeda. Lalu yang ada rugi-rugi lain, interferensi dari gelombang lain, lalu hilangnya daya pada saat transmisi. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih besar dari 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena very high frequency dan ultra high frequency. Antena tersebut dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu antena omnidirectional atau antena yang memiliki pemancaran ke segala arah sama dengan dayanya, dan antena yang mempunyai pemancaran dan penerimaan ke satu arah. Antena omnidirectional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal, radiasinya vertikal, dan
antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Vertikal contohnya antena koaksial dan antena Brown. Yang kedua antena vertikal dengan penguatan tinggi. Dan horizontal contohnya antena super turntile dan antena super gain. Lalu antena yang punya pemancaran penerima ke satu arah digunakan untuk perubahan titik ke titik atau penerimaan penerimaan TV. Jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah antena corner reflection, antena Yogi-Oda, antena parabola, dan helical. Antena pemantul corner reflektornya berupa array dari parasitic element pada dua bidang datar yang berpotongan membentuk suatu sudut di mana radiatornya berada. Yang kedua terdiri dari drive element, reflektor, direktor, dan boom. Banyak digunakan pada komunikasi very high frequency. Yang ketiga digunakan untuk frekuensi ultra high frequency, parabola. Prinsipnya memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Penguatan antena tergantung dari diameter dan frekuensi. Penguatannya sendiri dapat dihitung melalui rumus G sama dengan 10 log 4pi AE per lambda kuadrat, yang dimana G merupakan penguatan terhadap antena isotropis, A luas antena aperture, E efisien antena yaitu sebesar 55% sampai 65%, dan lambda panjang gelombang. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang pantas mohon dimaafkan. Terima kasih.